Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SOSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan hari ini di tanggal 1 September ya, di hari Senin. Market holiday ya, ada holiday hari ini untuk Amerika Serikat ya. Jadi ada kemungkinan market akan sideways dulu atau akan mulai bergerak di sesi Amerika ya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa. Di sini saya akan updatekan dulu untuk teman-teman semuanya. Kemudian kita akan cek dulu ya time frame daily-nya. Seperti apa pergerakan yang terbentuk di time frame daily. Ini kita akan tandain dulu untuk resistennya di 3.500 ya. Ada di 3.500. Kalau kita lihat di sini dia membuat sebuah pola ya. Kita garis trendline. Kita ambil di bawah ya. Untuk di sini kalau kita lihat dari pola yang terbentuk, ini membentuk sebuah pola ascending triangle ya. Kalau kita lihat di sini dia membuat ascending triangle. Ini dia buat resisten. Ya, di sini jelas ya dia membuat sebuah ascending triangle. Jadi ada dua kemungkinan. Apabila dia berhasil breakout area ascending triangle-nya ini di 3429 3454, ini nanti kita akan lihat di time frame lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila dia berhasil breakout dari resistennya, kemungkinan besar akan menuju ke 3.500 untuk pergerakan minggu ini ya. Jadi kita tetap hati-hati dan tetap waspada untuk pergerakan-pergerakan yang terjadi. Dan apabila dia berhasil kembali melakukan penurunan, ada potensi untuk dia beralih tren ya, dari tren bullish ke bearish trend ya, dengan potensi penurunan sampai di 3269 sampai di 3250-an. Jadi kalau dia berhasil breakout ya, kita coba cek dulu time frame weekly. Di time frame weekly di sini saat ini momentumnya memang dia masih dalam kondisi sideways ya, dari range area yang cukup besar, dan dia sekarang tertahan di area sweep liquidity mingguannya. Dan di sini kita lihat juga beberapa pergerakan candlenya di sini tidak terlalu signifikan ya kalau kita lihat di time frame weekly-nya. Jadi ada kemungkinan potensinya juga breakout masih besar ya, dan bisa menuju ke 3.500. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya sampaikan untuk tetap hati-hati, jangan terlalu serakah ya dalam menentukan sebuah target area. Jadi di sini kita akan hapus dulu, kita masuk dulu ke time frame daily untuk memberikan tanda ini saja ya. Untuk pola ascending triangle-nya kita masukkan saja dulu trendline. Kalau kita lihat di sini dia membuat ascending triangle ya. Jadi kalau salah bisa dikoreksi guys di kolom komentar. Kita masuk lagi ke time frame 4 jam. Oke, untuk di time frame 4 jam di sini kalau kita lihat dia tertahan di sebuah area resisten. Kita bisa tandai. Kemudian di sini ada supply yang berhasil dia breakout ya. Ada supply yang berhasil dia breakout, yang dimana ini bisa kita jadikan sebagai area buy. Ini di time frame 4 jam. Nanti kita masuk lagi ke time frame 1 jam ya. Dan di sini dia membentuk sebuah base area yang bisa kita tandain juga ya di 3407. Kemudian kita akan coba tarik garis Fibonacci retracement. Dan tetap ya kita harus memantau juga pengaruh makroekonomi yang akan rilis untuk minggu ini. Ada beberapa data-data penting yang akan rilis minggu ini, dan nanti saya akan kirimkan review analisa newsnya di website saya, dan saya akan bagikan juga ke grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video.
Jadi kalau kita lihat di sini untuk Fibonacci retracement-nya dia berada di 3423 dan 3415, dan kita akan coba juga ukur apakah target dari kenaikan SIUSD saat ini sudah tercapai atau belum ya. Kita akan cek dulu ini di time frame 4 jam ya. Jadi kalau kita lihat di sini target kenaikan untuk SIUSD dari pergerakan atau target psikologisnya itu di 1618-nya di 3482 ya. Jadi masih memiliki kenaikan yang belum tercapai, namun tetap kita waspada untuk pergerakan saat ini karena dia sedang berada di area resisten yang terbentuk dari time frame daily-nya ya. Kalau kita lihat di sini dia berada pada area resisten. Jadi untuk itu, karena kalau kita lihat di sini ya, setelah dia terjadi kenaikan yang cukup tinggi, ini beberapa kali dilakukan ya. Di sini naik drastis, kemudian tiba-tiba turun lagi, di sini naik drastis, turun lagi, di sini naik drastis, turun lagi, dan sama pola yang sama terus berulang. Dan yang harus kita waspada adalah ketika di sini dia buat lagi pola yang sama. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap hati-hati, namun apabila dia breakout ya potensi di ke 3500 untuk pergerakan market hari ini. Minggu ini ya, khususnya minggu ini. Dan kalau kita masuk ke time frame 1 jam, di sini juga jelas ya, dia membuat sideways dulu. Jadi ada potensi lagi ya, dia buat rally base rally di area ini. Di sini ya, dia potensi buat lagi rally base rally. Jadi apabila hari ini karena kan juga ada holiday ya untuk Bank Amerika Serikat atau di Amerika Serikat, jadi mungkin pergerakannya tidak terlalu bagaimana. Jadi apabila dia break 3454, yang akan kita pantau adalah ketika dia mencapai di area 3467, di sini potensi retest lagi dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk saat ini masih memiliki target kenaikan di area 3482 ya, ataupun 3500 sebagai target psikologi saat ini. Namun untuk sementara terdekatnya di 3467 sampai 3482 ya untuk sementara minggu ini. Dan 3500 bisa saja tercapai karena minggu ini ada beberapa news penting akan rilis, khususnya tanggal 5 September kalau nggak salah akan ada news farm payroll ya. Kita akan lihat ya, ada news farm payroll. Jadi ada potensi untuk area tersebut dicapai ya. Jadi ada potensi area tersebut dicapai karena memang minggu ini akan banyak event yang akan rilis ya. Jadi di sini juga ada RBS-nya di 3423 bertepatan pada Fibonacci retracement. Jadi untuk saat ini yang bisa kita pantau adalah dimana kita bisa buy yaitu di kisaran area 3443 sampai 3439 ya. Untuk sementara ini masih dalam kategori high risk entry ya. Jadi kalau dia capai di sini kita bisa entry buy dengan target terdekat 3467 atau 3454 dulu sebagai di area resistennya. Kemudian untuk target medium risk-nya yaitu di kisaran area 3431 sampai 3427 ya. Kita bisa ambil atau kita bisa pantau masuk dulu ke time frame 30 menit. 15 menit di sini belum ada konfirmasi. Untuk medium risk-nya kita bisa ambil di 3430 sampai 3429 ya. Untuk medium risk-nya kita bisa ambil di sana dengan target tetap sama ya. Targetnya tetap sama untuk kenaikan. Jadi kita bisa ambil di area ini. Kita tandain saja sebagai area medium risk di sini ya. Ini kita ubah warnanya jadi hijau ya. Jadi ini untuk medium risk-nya di 3431 sampai 3428 sorry. Dan kemudian untuk low risk-nya ya tetap sama, kita bisa ambil di kisaran RBS-nya dan juga area Fibonacci retracement-nya di kisaran harga 3423 dan 3415. Jadi range-nya cukup besar. Jadi untuk itu harap hati-hati untuk teman-teman semuanya. Namun untuk terjadinya penurunan lanjutan ya, dia harus breakout di bawah dari 3404 dengan target penurunan ya apabila dia berhasil break di sini, karena ini merupakan area demand ya. Jadi selama harga tertahan di area di atas dari
range 3404 sampai 3423, maka pergerakan bullish masih kuat untuk terjadi lonjakan harga yang menggila lagi ya. Jadi untuk penurunan ya dia harus break di sini dengan target terdekatnya di area di demandnya ya di 3376 sampai 3374. Jadi itu untuk pantauan analisa saya hari ini. Jadi silahkan dipantau saja untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya kalian bisa tambahkan lagi di kolom komentar, nanti saya akan baca juga dan buatkan update terbarunya. Dan sekarang kita akan coba cek indeks dolar dulu. Kalau kita lihat indeks dolar saat ini dia sudah sampai di area analisa kita kemarin ya, yaitu analisa kemarin saya sampaikan untuk koreksinya dia bisa kemungkinan besar akan mencapai area ini dan betul tercapai, dan saat ini masih sedang proses untuk mencapai target opsionalnya di 97.46. Namun di sini dia tertahan karena ada area demand dan juga merupakan sweep liquidity-nya. Jadi untuk pergerakan saat ini masih cukup bimbang juga untuk indeks dolar sendiri ya. Jadi kalau kita lihat juga di sini di time frame daily, ini dia masih tertahan di sini. Saya akan hapus semua dulu ya. Oke, di sini di time frame daily kita buat support trend line. Kalau kita lihat di sini pergerakan dari indeks dolar ini sebenarnya dalam trend bearish ya. Namun dia mencoba untuk melakukan kenaikan. Jadi untuk valid dia kembali melakukan kenaikan, dia harus break di atas dari 98 ya. 98.42. Kita tandain saja dulu menggunakan rectangle, tandain di sini di harga 98.80 dan 98.60 ya. Itu paling penting saat ini. Jadi apabila dia di breakout, maka targetnya dia akan melakukan kenaikan kembali ke kisaran harga untuk target psikologisnya ya. Ini untuk target psikologis dari indeks dolar sendiri ya, di harga 101 sampai 102 apabila dia berhasil tembus dari harga $100 ya. Jadi itu yang akan menjadi pantauan kita pada indeks dolar minggu ini juga, karena ini acuan kita bisa memantau pergerakan juga di SAUSD sendiri. Jadi apabila dia break di bawah dari support trend line-nya ini ya, bisa saja dia akan terjadi penurunan lanjutan. Dia berhasil melakukan break di sini ya, potensi apabila dia juga berhasil break dari supportnya di sini ya di 9650 dan 96, potensi jatuh lebih dalam lagi guys. Jadi itu saja untuk penyampaian saya saat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan sampaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.